Charlie. Joseph mengambil ponselnya dan menelepon temannya Charles. Hei Joseph! Charles, sedang tidak ada orang di rumahku. Ayah dan ibu sudah pergi ke rumah temannya. Bagus, aku akan datang segera. Tidak lama kemudian, bel rumah Joseph berdering. Joseph membuka pintu dan Charles ada di sana. Ayo, masuklah. Kita makan siang dan minum limun, lalu memainkan satu permainan. Permainan apa maksudmu? Charlie. Shh, itu permainan yang sangat berbahaya. Ayolah, kita tidak pernah takut apapun. Ayo kita coba. Baik, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Joseph cepat-cepat membawa kertas putih dan 2 pensil. Setelah itu, dia menulis ya di ujung yang satu dan tidak di ujung yang lain. Lalu di bagian bawah dia menulis tidak di sudut pertama dan ya di sudut kedua. Charles memperhatikan dengan seksama. Joseph cepat-cepat menaruh satu pensil secara horizontal dan pensil kedua di atasnya di tengah. Lalu dia mematikan kipas langit-langit di atas. Charles, bersiaplah. Ini waktunya untuk bertanya pada Charlie. Ingatlah satu hal, kita tidak perlu merasa takut dan kita tidak perlu lari. Tidak Joseph, kau tanyalah pertama kali. Oke, aku bertanya. Charlie, apa kau mau jawab pertanyaanku? Setelah beberapa lama, ada sedikit getaran dalam pensil dan bergerak ke kata ya. Sementara itu, mereka mendengar langkah kaki seseorang di ruangan lain. Kursi dekat meja perlahan bergeser. Mereka mengalami kekuatan supranatural. Beberapa suara mulai masuk. 2 sekawan itu tidak bisa bicara. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan ini akan terjadi. Hehe, itu keren. Charlie bilang ya. Joseph, apa kau dengar suara langkah kaki? Kau melihat kursinya bergeser, kan? Iya, asik sekali. Charlie, apa kau di sekitar kami di sini? Pensil itu perlahan bergerak ke arah ya. Suara tawa samar mulai bergema dalam ruangan itu. Mereka tidak bisa melihat Charlie, tapi mereka merasakan kehadirannya. Lalu ada sederetan pertanyaan demi pertanyaan. Charlie, apa kau bunuh diri? Mereka berdua melihat, tapi pensil itu tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba semua lampu dalam ruangan padam. Suara-suara aneh mulai berdatangan dari dinding. Isak tangis seseorang terdengar. Joseph menyalakan beberapa lilin. Cahaya redup menyebar ke seluruh ruangan. Katakan pada kami Charlie, apa kau bunuh diri? Kali ini pensil perlahan berputar ke tidak. Kedua sekawan itu ternganga. Itu berarti Charlie dibunuh. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Kedua anak itu terkesiap. Joseph dan Charles menghampiri pintu. Joseph melirik lewat lubang kunci dan melihat tetangganya, Roslyn. Siapa itu? Roslyn. Jangan buka pintunya, dia kelihatan menakutkan. Aku akan membuat alasan supaya dia pergi. Kenapa kau kemari? Kau memanggilku dan aku datang. Aku Charlie. Charles dan Joseph gemetar saat mereka mendengar suara Charlie. Charles mulai lari, tapi Charlie, si tetangga menangkapnya dan mengangkatnya tinggi ke udara hingga terhantam di langit-langit. Lalu dia jatuh ke lantai. Joseph membantunya berdiri dan mereka berlari dari Roslyn. Charles, kau baik-baik saja? Charlie dengan perlahan maju selangkah. Lalu semua benda di ruang itu mulai bergetar dan terbang melewati Roslyn keluar pintu. Charles dan Joseph berusaha berpegangan satu sama lain supaya tidak tersedot ke arah si wanita hantu. Charlie memecahkan barang-barang dengan perlahan berjalan ke arah mereka. Kau telah memulainya, tapi aku yang akan menyelesaikannya. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri dan rumah itu menjadi sunyi. Charlie, kami temanmu. Charlie tertawa keras. Apa kalian ingin lihat bagaimana cara aku dibunuh? Kami tidak ingin melihatnya. Kumohon, tinggalkan kami. Kami tidak mau main ini lagi. Aku ingin semua orang memainkan permainan ini. Aku amat menikmatinya. Apa kalian tidak? Iya, tapi kami harus pergi sekarang.
Aku datang kemari sesuai keinginan kalian, tapi aku akan pergi hanya dengan syaratku sendiri. Kapan kau akan pergi? Setelah tingkat terakhir selesai. Tingkat terakhir? Mau lihat? Saat Charlie mengambil pensil itu langsung menjadi sebilah pisau besar. Aku ulang tahun malam itu. Aku menunggu teman-temanku datang. Mereka datang dan mereka memotongku dengan pisau. Aku bahkan tidak bisa memotong kue. Hari ini aku ingin potong kuenya. Tunggu dulu, kami akan pergi membeli kue. Ayolah Charles. Kuenya sudah di sini. Di mana itu? Ini dia. Charlie, tolong Charlie. Joseph, aku tidak akan memotong kue ini. Kau akan bernyanyi untukku. Inilah permainannya. Tidak, aku tidak bisa lakukan ini. Pikirlah, aku memberinya kematian yang mudah. Kalau kau menolak, maka aku akan memberinya kematian mengerikan. Baik. Joseph, tolong Joseph. Tolong Joseph. Maaf, Charles. Selamat jalan. Ambil pisau ini. Setelah itu, dia memberikan pisau itu pada Joseph dan melemparkan Charles ke atas meja. Ayo Joseph, selamat ulang tahun. Ayo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Charlie. Selamat ulang tahun. Dia menyayat Charles sambil bernyanyi dan dia mulai berdarah. Charles kesakitan. Charlie merengkuh pergelangan tangan Joseph dan mereka mengangkat pisau ke udara sambil bernyanyi, lalu menghujamkannya pada Charles yang tewas seketika. Tinggalkan aku sekarang, aku telah patuh. Joseph, apa kau tahu siapa yang membunuhku? Siapa? Teman-teman terdekatku. Kau rupanya telah menjadi pengkhianat seperti mereka, Joseph. Kau membunuh temanmu juga. Apa katamu? Kau pengkhianat, Joseph. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Tolong Charlie, kumohon. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Charlie membunuh Joseph sambil bernyanyi. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Keduanya mati. Tinggal siapa lagi? Oh, Roslyn, itu kau. Hantu Charlie meninggalkan tubuh Roslyn untuk sesaat. Roslyn tiba-tiba bangun. Bagaimana aku bisa masuk? Oh tidak, Joseph, Charlie, apa yang telah terjadi? Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Roslyn membuang pisau itu, tapi lagi-lagi dia dirasuki Charlie yang tertawa keras. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Charlie mengambil pisau itu dan menusuki dirinya sendiri sambil bernyanyi. Selamat ulang tahun untukku. Roslyn membunuh dirinya sendiri sambil bernyanyi dan roboh ke tanah. Selesai.